kami dari kelompok 5 Fisika kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang sumber energi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Lydia Ardana. Di samping sebelah kanan saya ada Hanifah Zahro. Selanjutnya Yulia Boru Ginting. Dan sebelah kiri saya ada Siti Rolija. Sebelahnya ada Hilya Syahwina Sari. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Contohnya, ketika kita berjalan, kita memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Menurut KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sumber energi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, energi matahari atau surya. Yang kedua, energi air. Yang ketiga, energi panas bumi. Dan yang keempat, energi angin. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, gas alam. Dan yang ketiga, batu bara. Selanjutnya, pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembangkit energi listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua, pembangkit energi listrik tenaga uap atau PLTU. Dan yang ketiga, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Dan yang keempat, itu ada dampak penggunaan energi dan energi alternatif. Energi alternatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama biogas, yang kedua biodiesel, dan yang ketiga adalah bioetanol. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rolija. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber energi terbarukan. Nah, ternyata teman-teman, sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi yang akan selalu ada dan akan selalu bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sumber energi terbarukan ini, mari kita simak. Yang pertama adalah sumber energi matahari atau surya. Nah, energi surya ini tentunya berasal dari sinar matahari. Dan faktanya sinar matahari ini bisa menghasilkan energi surya atau bisa menghasilkan energi listrik. Selain bisa menghasilkan energi listrik atau arus listrik, ternyata energi matahari ini juga bermanfaat dalam kehidupan tumbuhan, yaitu sebagai pembantu proses fotosintesis tumbuhan tersebut. Nah, karena letak Indonesia yang strategis, yaitu berada di garis khatulistiwa, membuat negara Indonesia beriklim tropis. Dan iklim tropis ini memungkinkan untuk dikembangkannya teknologi energi surya atau teknologi fotovoltaik atau sel surya. Nah, dengan teknologi fotovoltaik ini diharapkan kebutuhan energi listrik Indonesia terpenuhi, dan teknologi fotovoltaik ini sudah diterapkan di beberapa bangunan bertingkat di perkotaan. Tetapi hingga saat ini teknologi fotovoltaik ini masih mengalami terkendala pada pengadaan panel suryanya. Dan yang kedua adalah energi air. Wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri atas lautan memungkinkan dikembangkannya energi dari air arus laut. Total keseluruhan potensi tenaga air yang dimiliki bangsa Indonesia sebesar 75.000 MW. Dan yang termanfaatkan saat ini hanya 10,1% atau sebesar 752 MW. Banyaknya sumber-sumber air yang ada di Indonesia menjadi modal bagi pengembangan energi air. Namun eksploitasi tetap terhadap sumber energi listrik tetap harus memperhatikan
ekosistem yang sudah ada pada energi air tersebut. Nah, pemanfaatan energi air ini menerapkan konsep energi potensial gravitasi. Energi mekanik aliran air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir air sehingga mampu membangkitkan energi listrik. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang terbarukan, ramah lingkungan, rendah karbon, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Energi panas bumi dapat dihasilkan dari panas bumi dan terus dihasilkan melalui peluruhan zat radioaktif mineral yang ada di dalam bumi. Hal ini sangat menguntungkan dibandingkan menggunakan energi lainnya seperti energi air ataupun energi matahari. Nah, hingga saat ini Indonesia menempati posisi ketiga setelah Amerika dan Filipina dalam pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi listrik. Dan Indonesia diperkirakan menyimpan hingga 28,9 ribu megawatt listrik dari energi panas bumi. Hal ini menurut data PT Pertamina Geothermal Energy setara dengan 40% dari seluruh potensi panas bumi di dunia. Namun hingga saat ini baru 5% saja yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Dan yang terakhir adalah energi angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tak pernah ada habisnya. Angin sendiri seringkali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin. Angin ini nantinya akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi angin ini tidak memberikan hasil gas rumah kaca dan juga limbah ataupun racun yang berlebihan. Sehingga energi angin ini adalah energi yang sangat-sangat ramah lingkungan. Itulah pembahasan tentang sumber energi terbarukan. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang sumber energi tak terbarukan. Sebelumnya nama saya adalah Hilya Syawinasari. Langsung saja, sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sebagian ada yang dapat diperbarui namun memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi tak terbarukan saat ini masih merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia sehari-harinya. Untuk menjaga ketersediaan ini, sumber energi tak terbarukan, banyak pihak yang memanfaatkan sumber energi alternatif. Salah satu contoh dari sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari fosil dan mineral alam seperti minyak bumi, batu bara, uranium, minyak mentah, dan lain-lain. Contoh dari minyak bumi yang akan saya jelaskan adalah minyak bumi atau petroleum atau disebut dengan emas hitam, merupakan cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi terdiri atas campuran hidrokarbon yang tergolong ke dalam deret senyawa alkana yang memiliki variasi dalam komposisi dan kemurniannya. Yang kedua yaitu gas alam. Gas alam atau dikenal sebagai gas bumi banyak mengandung metana yang dihasilkan dari pembusukan bahan-bahan organik oleh bakteri anaerobik. Yang ketiga adalah batu bara. Batu bara tergolong sebagai batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik, misalnya sisa-sisa tumbuhan. Batu bara umumnya terdiri atas oksigen, nitrogen, dan karbon. Faktor yang mempengaruhi pembentukan batu bara yaitu umur, suhu, dan tekanan. Itu saja yang saya jelaskan. Materi selanjutnya yaitu pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, merupakan pembangkit listrik yang menggunakan aliran air sebagai pembangkit energi listrik atau hidroelektrik. Yang kedua yaitu bagian-bagian dari PLTA sebagai berikut. Yang pertama, bendungan berfungsi untuk menampung air dan pengendalian banjir. Yang kedua, turbin berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi kimia mekanik. Yang ketiga, generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang keempat, jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, merupakan pembangkit listrik yang memiliki
pembangkit jenis lain. Misalnya, dapat dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi, usia pakai relatif lama, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, merupakan pembangkit energi listrik yang menggunakan turbin gas sebagai penggerak generator. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yaitu penggunaan energi panas bumi atau geothermal akan menghasilkan uap panas bertekanan tinggi dan dapat menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Kelebihan dari PLTP yaitu hampir tidak menimbulkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Dampak penggunaan energi dan energi alternatif. Yang pertama, dampak penggunaan energi. Penggunaan energi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara terutama di kota-kota besar. Yang ketiga, bahan bakar fosil melepaskan gas karbon dioksida, CO2, nitrogen oksida NOx, dan sulfur dioksida SO2 yang mampu menimbulkan hujan asam, smog atau kabut asap dan sebagainya. Yang keempat, tercemarnya lautan akibat peristiwa tumpahnya minyak mentah juga perlu diantisipasi. Yang kelima, negara yang telah mengembangkan energi nuklir, masalah utama terhadap lingkungan terletak pada limbah radioaktif, misalnya uranium. Yang kedua, energi alternatif. Yang pertama, biogas. Biogas merupakan teknologi penghasil bahan bakar dengan memanfaatkan limbah pertanian, limbah peternakan, dan limbah manusia. Yang kedua, biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati sehingga ramah lingkungan dan tidak beracun. Yang ketiga, bioetanol. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari tumbuhan, misalnya seperti singkong, sagu, tebu, ubi jalar, dan jagung. Proses pembuatan dan hasil buangan dari bioetanol tergolong ramah lingkungan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya Sagrun Fadresia. Saya akan bertanya kepada kelas 12 IPA 2. Mengapa pemanfaatan sumber energi tidak boleh berlebihan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yesa. Pertanyaannya, mengapa pemanfaatan sumber energi tidak boleh berlebihan? Sumber energi tidak boleh berlebihan, terutama untuk sumber energi yang bisa diperbarui. Hal itu dikarenakan akan cepat habis dan kita harus bisa memakainya dengan bijaksana dan berhemat. Sumber energi yang dapat diperbarui itu contohnya adalah sinar matahari, energi air terjun, energi gelombang laut. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Terima kasih. Saya Fitri Anggreni akan bertanya kepada kelas 12 MIPA 2. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Anggreni. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang digunakan secara bebas, bisa diperbarui terus-menerus dan tidak terbatas. Sedangkan energi fosil bisa habis digunakan karena fosil berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun lalu. Saya Tika Murni Laia dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan bertanya ke kelompok 5 dari kelas 12 MIPA 2. Apa yang dimaksud dengan sumber energi tak terbarukan dan sebutkan contohnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Etika Murni. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sumber energi tak terbarukan, sebutkan contohnya.
Jawabannya adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Saya Rizky Ilhami dari 12 MIPA 1 ingin bertanya kepada kelas MIPA 2. PLTU merupakan pembangkit listrik yang memiliki efisiensi tinggi dan ekonomis. Di daerah manakah kita dapat menjumpai PLTU itu dan mengapa PLTU memiliki nilai ekonomis? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. PLTU berasal dari Sumatera Barat. Memiliki nilai ekonomis dikarenakan berada di salah satu tempat penghasil batu bara. Saya Angga Tirta dari kelas 12 MIPA 1 akan bertanya kepada 12 MIPA 2. Apa yang akan terjadi jika sumber energi tak terbarukan habis? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 MIPA 1 yaitu Angga. Energi tak terbarukan merupakan energi yang memerlukan waktu pembentukan sampai jutaan tahun. Misalnya energi fosil yang meliputi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bagaimana jika habis? Maka kita sudah mendapatkan para penelitian-penelitian ilmuwan yang sudah mendapatkan alternatifnya, yaitu yang ramah lingkungan, misalnya ada biogas, biodiesel, dan bioetanol. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi